Dilahirkan dalam keluarga berstatus tinggi, berarti memikul tanggung jawab yang tinggi pula. Demikian pula yang dialami kelima putra dalam Sri Sultan Hamengkubuwono X. Masing-masing memiliki peran dan tugas sosial yang tidak enteng di dalam maupun di luar keraton. Gusti Kanjeng Ratu atau GKR Condrokirono, sang putri kedua, tak terkecuali. Beliau berperan sebagai penghageng Kawedanan Hageng Panitra Puro, semacam sekretariat negara Keraton Yogyakarta. Pada masa sekarang, komunikasi keraton dengan pihak luar dilaksanakan lewat satu pintu. Semua surat, termasuk yang ditujukan kepada unit yang lebih kecil, Kawedanan atau Tepas, akan diterima oleh Panitra Puro sebelum kemudian didisposisikan ke unit terkait. Tak pelak perempuan yang bernama lahir Raden Ajeng Nurmagupita ini ibarat manajer utama yang harus mengetahui semua hal yang terjadi di keraton. Kenapa begitu? Agar saya bisa melaporkan secara utuh apa yang terjadi. Saya yang bertanggung jawab langsung ke Ngarso Dalem, ujar GKR Condrokirono. Tidak mudah bagi perempuan untuk menjadi penghageng, ujar ibu satu putra ini. Ada beberapa yang tidak setuju perempuan yang diinginkan. Namun sebagai putra dalem Gusti Kirono, demikian panggilan akrabnya, menyadari jabatan tersebut merupakan kewajiban yang harus diemban sehingga dia menjalani dengan sepenuh hati. Perlahan-lahan GKR Condrokirono terlibat dalam urusan keraton. Kesulitan demi kesulitan yang dialami, terutama pada masa-masa awal, meski sudah terlatih beberapa tahun sebelumnya. Sejak 2011, Gusti Kirono dan putra dalem lainnya sudah diangkat menjadi wakil penghageng Kawedanan. Setelah Gusti Jaya Sedo, saya menjadi penghageng. GBPH Joyokusumo merupakan penghageng Panitra Puro sebelumnya. Sejak 2005, Gusti Kirono mengurusi seluruh keperluan rumah tangga dalam Kilen. Tempat tinggal keluarga Sultan tersebut menjadi gelanggang untuk mengasah kemampuan sebelum terjun ke lingkup keraton yang lebih luas. Tahun 2014, GKR Condrokirono secara resmi berpanjangan penghageng dan tantangan terbesarnya adalah ngemong rasa atau menjaga perasaan. Ini disebabkan oleh banyaknya abdi dalem yang sudah sepuh. Gusti Kirono mengaku kesulitan menyeimbangkan kebiasaan lama dan mengadopsi perkembangan terbaru. Awal-awal sampai frustasi sendiri, kenangnya. Selain itu, selayaknya kehidupan, beliau menghadapi karakter abdi dalem yang beraneka ragam. Ada yang lucu, ada yang keras kepala, ada pula yang mudah iri. Ini semua dianggap sebagai pengalaman menarik. Namun Gusti Kirono selalu tersentuh melihat pengabdian mereka yang dihabisi seumur hidup. Bagi saya itu adalah nilai tersendiri. Mereka mau nguri-nguri kebudayaan sampai seperti itu. Berfungsinya operasional keraton, mau tak mau GKR Condrokirono masuk ke ranah politik seperti mengikuti draft pembahasan undang-undang keistimewaan. Beliau mengaku belajar banyak dari para senior dalam hal misalnya aturan dan sejarah pertahanan keraton, termasuk memahami banyak hal hingga ke inti permasalahannya. Kalau dulu tahunya sudah siap, tinggal datang ke upacara. Tapi sekarang kita terjun langsung. Kita bisa mengerti mengapa upacara ini diselenggarakan, mengapa sajian ini yang dibuat, ujar GKR Condrokirono. Keluasan dan kerendahan hati Gusti Kirono mungkin sedikit banyak bermula dari kebahagiaan masa kecilnya saat masih tinggal di kompleks perumahan pabrik gula Madukismo. Beliau berangkat sekolah naik bus kompleks, ikut karnaval bersama para tetangga dan bermain bersama mereka, termasuk ngelorot tebu dari lori berjalan. Dengan kakak adiknya, putri yang suka tertawa ini menjalani masa belia yang seru layaknya keluarga kebanyakan. Aku berantem terus dengan Gusti Maduretno dan dia selalu menang karena dia lebih besar walaupun aku kakaknya.
Sementara dengan Gusti Mangkubumi, beliau mengaku menjadi pengekor karena menurutnya aktivitas sang kakak yang sudah duduk di bangku SMA kala itu lebih menarik daripada aktivitas teman-teman sebayanya yang masih SMP. Nah, kalau aku nggak boleh ngikut oleh Mbak Mangku, aku adul sama ibu. Nanti Mbak Mangku dimarahi ibu. Kenangnya. Di luar keraton, Ki Kair Condrokirono aktif berkiprah dalam bidang perlindungan perempuan dan anak-anak. Perempuan yang memiliki hobi kuliner ini berkelamin sebagai Direktur LSM Rekso Diah Utami dan pengawas di Lembaga Perlindungan Anak. Selain itu, beliau juga membantu rekan-rekannya mengurusi anak-anak terlantar dan korban kekerasan. Selama 2 periode, Ki Kair Condrokirono menduduki kursi Ketua Karang Taruna DIY. Di bawah kepemimpinannya, organisasi ini terus mempertahankan prestasi sebagai juara nasional. Lewat Karang Taruna, lulusan Charles Sturt University Australia ini melihat masih banyak pekerjaan di bidang kepemudaan. Gusti Condrokirono prihatin anak-anak muda kurang memelihara budaya, termasuk bahasa daerah mereka. Padahal anak muda adalah cerminan negara ke depan. Kebanggaan terhadap budaya serta nasionalisme harus ditanamkan. Pengalamannya di luar negeri membuat Gusti Condrokirono semakin mencintai Indonesia. Kalau ada yang melecehkan Indonesia, saya marahnya seperti apa? Ujar Condrokirono. Dengan kemajuan yang sudah dirintis oleh para putra dalem, wajar kiranya bila Gusti Kirono berharap keraton bisa menjadi pusat edukasi bagi masyarakat sekitar, bahkan mancanegara. Istilahnya, wong Jawa aja lali Jawane. Keraton bisa menjadi titik agar orang tahu akarnya, ujar Condrokirono. Beliau juga berusaha agar Yogyakarta bisa berdiri tegak melintas zaman dengan keunikannya. Jogja itu satu-satunya kesultanan yang masih tegak berdiri di Indonesia, dan ini tidak ada di provinsi lain. Beruntung 5 putri sultan kompak, saling membantu, dan sering bertukar pikiran demi menata keraton sesuai keahlian masing-masing. Sementara untuk dirinya sendiri, Gusti Condrokirono dilarang memiliki ambisi kecuali menjadi perempuan tangguh. Semua cita-citaku sudah tidak ada setelah aku terbang di keraton. Bagiku mengurusi keraton, mengabdi pada keraton itu sudah luar biasa.